الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur mari kita sama-sama persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai nikmat kepada kita semua, dari mulai nikmat yang kita pandang kecil sampai nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Tapi wasiat khusus pada diri Habib sendiri dan hadirin rahimahumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Hadirin jamaah rahimahumullah, beberapa waktu yang lalu terjadi polemik tentang perjuangan seorang tokoh anak bangsa dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Polemik ini dipicu oleh adanya persepsi tentang perbandingan antara jasa dan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sosok atau tokoh seorang pemimpin sebuah bangsa. Tentu saja mereka yang merasa tidak nyaman dengan pernyataan itu sudah menyelesaikannya lewat jalur hukum, dan kita tidak tahu seperti apa hasil dari laporan tersebut. Namun dari kejadian di atas, kita merenung, kita coba mengambil hikmah, dan ini sesuai dengan kesan yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Sami Said yang menulis Muhammad Sang Yatim, yang mengatakan dalam pengantarnya mengapa dia menulis kitab itu. Dia mengatakan jangan-jangan anak muslim pada umumnya belum tahu sejarah Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak sedikit pun ada rasa kebanggaan dengan beliau. Lalu yang kedua, boleh jadi anak remaja kita lebih bangga dengan idola-idola mereka dari artis-artis yang mungkin selama ini mereka dambakan. Jangan-jangan anak-anak muda kita justru lebih mencintai sosok tokoh orang lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang muncul dalam benak kita semua. Padahal kalau kita perhatikan, beberapa tokoh non-muslim justru mengagumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang penulis dari Inggris yang berkebangsaan Irlandia, yaitu Sir George Bernard Shaw, dia mengatakan bahwa saya sudah mempelajari sejarah
Muhammad SAW sebagai sosok pribadi yang agung dan harus dipanggil sebagai penyelamat kemanusiaan. Lalu dia mengatakan, jika ada agama yang berpeluang besar untuk berkembang di Inggris dan di Eropa pada umumnya, maka saya yakin Islamlah agama itu. Karena Islam secara fitrahnya mengajak pada kesatuan dan persatuan umat. Yang kedua, seorang penulis, Mikhail Fad namanya, dia menulis sebuah buku dengan tajuk 100 tokoh berpengaruh di dunia. Dia menempatkan Nabi Muhammad SAW di peringkat yang pertama dengan argumen karena dia dalam tempo singkat 23 tahun sudah menghantarkan bangsa Arab menjadi berperadaban. Lalu yang tidak kalah menariknya juga Mahatma Gandhi, tokoh India. Dia berkata, ketika saya menutup halaman terakhir dari volume kedua biografi Muhammad, saya merasa sedih karena tidak ada lagi cerita yang tersisa dari hidupnya yang agung tersebut. Demikianlah kekaguman, apresiasi dari tokoh-tokoh dunia yang belum tentu beragama Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentu kita tidak fair kalau juga kita tidak menceritakan bagaimana kesan-kesan dari orang terdekatnya, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Satu ketika Abdullah bin Umar datang menghadap Siti Aisyah. Wahai Aisyah, tolong kabarkan kepadaku perilaku apa yang paling menakjubkan yang Anda lihat selama ini. Sambil menangis, berurai air mata, Siti Aisyah mengatakan, kullu amrihi kana ajaban. Semua perilaku Rasulullah SAW sangat menakjubkan bagi saya. Lalu dia mengatakan pengalaman pribadinya. Satu malam Rasulullah SAW mendapatkan giliran ke rumahku, lalu saya tidur bersama beliau. Tapi di saat-saat untuk melaksanakan ibadah, yaitu saat tahajud, beliau mengatakan, wahai Aisyah, darini ata'abadu li Rabbi, izinkan saya untuk beribadah kepada Rabbi. Waktu itu aku jawab, kata Siti Aisyah, wallahi, demi Allah, inni la uhibbu qurbaka, saya senang berdampingan denganmu sebagai seorang istri dengan suami, tapi juga saya ingin engkau beribadah kepada Rabbi. Pada saat itu beliau bangkit, kemudian berwudu, kemudian melaksanakan sholat tahajud. Selesai tahajud beliau menangis ketika menerima sebuah ayat, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab, dan selanjutnya. Rasulullah menangis di malam itu sampai pagi. Datanglah Bilal mengingatkan Rasulullah dengan azannya. Ketika melihat Rasulullah SAW menangis, dia mengatakan, Bilal mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau beribadah dengan keras, berpayah-payah beribadah, bahkan sampai bengkak kakimu, padahal dosamu telah diampuni oleh Allah di masa lalu dan di masa yang akan datang. Lalu Rasulullah SAW menjawab, afala aku ma'abdan syakur, apa tidak boleh saya menjadi hamba yang pandai bersyukur? Wahai Bilal. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan riwayat ini menjadi bahan renungan kita semua, betapa perjuangan dan akhlak Rasulullah SAW sangat menakjubkan. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada khutbah yang kedua
kedua ingin khatib lengkapkan informasi tentang Rasulullah SAW. Dari sahabat Anas, beliau menceritakan bahwa ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah SAW bertanya tentang kapan hari kiamat. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab bukan menetapkan tanggal atau tahunnya, tapi justru bertanya tentang yang lebih penting dari sekedar tahu tentang kapan kiamat. Mada a'dadta laha, apa yang engkau persiapkan menghadapi kiamat itu? Lalu sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, la syai'a illa inni wahibullah wa rasul. Saya tidak banyak amal yang saya lakukan, saya tidak banyak ibadah yang saya lakukan, cuma saya sangat cinta kepada Allah dan cinta pada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Sahabat Anas yang mendengar pernyataan Rasulullah SAW seperti itu, dia berkomentar, tidak ada hari yang lebih membahagiakan bagi saya kecuali kebahagiaan kami ketika mendengar Rasulullah SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Saya tidak banyak amal, kata Anas, tapi saya cinta Nabi, saya cinta Abu Bakar, saya cinta Umar, dan aku berharap nanti berkumpul bersama mereka karena kecintaanku kepada mereka, meskipun saya tahu saya tidak beramal seperti amal yang mereka lakukan. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, mungkinkah kita yang sedemikian jauh dengan Rasulullah masanya akan mendapatkan kesempatan dengan pernyataan anda ma'aman ahbabta. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mari kita simak riwayat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, satu hari kami duduk bersama Nabi SAW, lalu Rasulullah SAW bertanya pada kami, ambiuni bi afdhali ahlil iman imanan. Wahai sahabat-sahabatku, tolong tunjukkan kepadaku siapa orang yang paling tinggi keimanan. Lalu para sahabat menjawab, ya Rasulullah, al-malaikat. Malaikat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tentu saja malaikat itu tinggi keimanannya karena dia dekat dengan Allah. Coba tolong siapa lagi? Lalu para sahabat menjawab, al-anbiya ya Rasulullah. Para nabi ya Rasulullah. Nabi juga seperti itu, dia adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Para syuhada juga begitu. Tolong sebutkan lagi yang lain. Akhirnya para sahabat menyerah. Kalau begitu, faman ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah orang-orang yang terbaik, yang tinggi imannya? Lalu Rasulullah SAW menjawab, aqwamun fi aslabir rijal, yaitu orang-orang yang datang kemudian yang mungkin hari ini masih di sulbi orang tuanya, yang nanti kalau lahir dia beriman kepadaku meskipun dia tidak pernah bertemu denganku. Mereka yang datang dan beriman kepadaku pada mereka belum pernah bertemu dengan aku. Mereka menemukan ayat-ayat Al-Quran, mereka menemukan Al-Hadis, lalu mereka mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Fahaula ikhwani, mereka itu adalah saudara-saudaraku. Sahabat waktu itu mengatakan, ya Rasulullah, bukankah ikhwan Rasul itu adalah kami semua? Bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Tapi orang-orang yang beriman, yang tidak pernah bertemu denganku, itu adalah ikhwani. Hadirin jamaah rahimakumullah, menarik kalau kita lihat penghayatan jamaah haji, jamaah umrah ketika melewati kuburan Rasulullah SAW, mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak sedikit yang meneteskan air mata karena terharu. 15 abad yang lalu dia sudah berjuang untuk Islam, sekarang sudah tidak ada lagi, tapi semua orang datang untuk menyampaikan salam sama beliau.
Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kita, sehingga dengan demikian kita tetap berada di jalur yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Assalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله